Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini terus terang kejutan ya buat seorang Pak Agus ya, karena ternyata Aisyah Rafa sudah tumbuh, berkembang, semakin matang, semakin dewasa, semakin berani tentunya ya. Agus terus terang nggak nyangka nih, seorang Kak Aisyah Rafa menerima undangan Pak Agus untuk ngobrol di konten YouTube PAO. Mungkin Kak Aisyah boleh kenalan sama teman-teman. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Aisyah Rafa. Ya dulu dari SMP Anissa. Sekarang lagi S1 di UI gitu. Semester berapa? Semester 5. Semester 5. Baik, ini informasi yang bagus terus dengar kabarnya ya. Meski tidak mengikuti perkembangan secara intens, tapi sering dengar kabar Kak Aisyah sekarang ngambil di Fakultas Teknik ya, Ya, Teknik Elektro benar ya. nah, ya benar. Baik, sebelum ke pertanyaan kedua nih, bagus sambil ke pertanyaan pertama. Ini mungkin kalau ini mungkin ya, mungkin pernah tidak Aisyah terpikirkan atau mungkin barangkali ada orang di luar sana yang kuliah di mana gitu kan, di teknik pernah tidak ada semacam orang menganggap mungkin sedikit ganjil aneh gitu, anak perempuan tapi kuliah di teknik gitu, pernah nggak mengalami semacam itu? Kalau orang yang kayak gitu sih enggak. Cuma Mhm. eh, secara pribadi emang rada kaget aja gitu pas awal masuk karena kayak ceweknya dikit banget dan kebanyakan tuh cowok kan. Terus pas masuk tuh agak culture shock gitu kan. Tapi Hmm, lama-lama udah biasa gitu karena emang temen-temennya ya emang cowok semua dan ya harus adaptasi gitu. Jadi udah biasa lama-lama. ya ya, berarti memang memang ini ya, kaget juga ternyata ya, pernah ya. Iya. Terus waktu itu Iya. strategi adaptasinya gimana? Pasti kan nggak gampang ya, apalagi dengan status Iya. sedikit gitu. Strateginya seperti apa? Apakah proaktif ngobrol ataukah bagaimana? Ya, jadi sebenarnya karena aku sendiri tuh orangnya introvert gitu, jadi Hmm. emang rada susah gitu kan buat berteman sama yang lain gitu, kayak bersosialisasi. Cuma dulu itu caranya itu harus berani gitu, karena kalau nggak kayak gitu nggak bakal punya temen. Jadi ya Oh, harus mulai approach duluan gitu kan, iya. kayak mulai kenalan gitu, kayak pelan-pelan, terus ikut organisasi sama kepanitiaan gitu. Iya, iya. Nah, ini bicara tentang organisasi ya. Mungkin Kak Aisyah boleh cerita tentang ke teman-teman di teknik elektro ya, nama organisasinya apa, dan kemudian bagaimana Kak Aisyah Rafu sudah 5 semester ini mungkin ya, kurang lebih apa saja yang dilakukan di organisasi himpunan. Iya, jadi kalau di teknik elektro itu nama himpunannya itu IME atau Ikatan Mahasiswa Elektro gitu. Nah, terus waktu tahun kedua aku ikut jadi staffnya dulu nih awalnya di bidang akademis dan keprofesian. Nah, habis itu setelah jadi staff, aku lanjut jadi Badan Pengurus Harian atau BPH. Nah, dan aku di situ jadi wakil ketuanya gitu. Sampai sekarang masih dan bentar lagi selesai gitu. Terus merangkak naik ya karirnya ya di Iya. organisasi. Pengalaman menarik apa yang pernah Kak Aisyah alami di organisasi? Hmm. Sebenarnya banyak ya kalau di Hmm. organisasi, mulai dari public speaking, Hmm. terus apa ya, kenal banyak orang gitu kan. Nah, mungkin kalau di bidang aku itu karena dia bidang akademis dan keprofesian, jadi kita tuh benar-benar ngurusin akademis orang-orang gitu, kayak kita nolongin orang-orang yang terancam DO, terus kita Hmm. apa ya, memfasilitasi mahasiswa dalam bidang kayak mau mau UTS sama UAS gitu, kayak misalkan mau UTS sama UAS kita yang bikin latihan soalnya gitu, nanti kita ada asis apa ya, asistensi gitu namanya, kayak ngajarin gitulah, kayak les gitu. Nah, terus itu kayak gratis gitu. Jadi kayak biar mahasiswanya itu ngerti dan bisa siap buat UTS sama UAS gitu. Dan kalau menurut aku di Akpro itu kita dapat banyak banget added value yang kita dapat. Em, Ya salah satunya itu, dan menurut aku di Akpro itu aku jadi bisa apa ya, selain mengedepankan akademis aku sendiri, aku juga bisa ngebantuin akademis orang gitu kan. Jadi kayak nolongin orang-orang gitu kan.
yang punya masalah sama akademisnya, kayak misalkan dia itu vakum atau kayak cuti gitu kan. Misalkan dia udah kelamaan cuti kan itu kan nggak boleh kan. Dan ya udah gitu, dan solusinya itu kadang-kadang kalau udah parah banget kita harus ke rumahnya gitu nyamperin gitu. Kayak gitu. Luar biasa ya. Secara tidak langsung berarti ambisi kita untuk membantu orang lain, berbuat sesuatu untuk orang lain, mengalahkan tadi di awal semester ya sempat culture shock, minder, kaget, mengalahkan itu ya. Jadi secara otomatis itu terbenam begitu. Tapi kalau boleh tahu, ini tanpa bermaksud membuka membuka aib ya. Tapi kalau boleh tahu kira-kira apa saja kendala yang dialami oleh anak teknik? Kan tadi ada yang DO terancam DO juga kan, kemudian ujian juga mungkin terkendala materi. Sebenarnya apa yang dialami oleh anak-anak teknik di lapangan? Kendalanya Oke, apa? jadi kalau yang aku lihat gitu ya dari teman-teman dan juga dari orang-orang yang punya kendala itu, mereka tuh kendalanya satu, nggak punya teman. Jadi kayak maksudnya dia tuh single rider gitu kan. Jadi kayak dia apa-apa sendiri, nah individu gitu kan. Nah itu tuh agak susah karena nggak semuanya itu bisa dilakukan sendiri gitu. Jadi kayak misalkan ada kerja kelompok gitu-gitu kan. Dan kalau misalkan tugas-tugas lainnya juga kayak kalau ngerjain sendiri tuh emang lebih lama dan lebih susah kan. Karena kalau misalkan kita ngerjain bareng-bareng tuh kayak jadi apa ya, saling tukar wawasan gitu kan. Nah terus yang kedua itu demotivasi. Biasanya kebanyakan tuh mahasiswa itu karena susah dan banyak PR dan banyak tugas. Jadi mereka itu demotivasi gitu, kayak udah nggak semangat gitu kuliahnya. Dan mereka akhirnya kayak menghilang gitu dari perkuliahan dan nggak ada kabar gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Iya, iya, iya. Kendala lebih ke kepribadian tadi ya. Lebih suka bekerja sendiri dan satu lagi demotivasi. Selama ini kemudian teman-teman hanya bergerak sendiri dalam arti hanya himpunan mahasiswa elektro tadi bergerak sendiri ataukah ada pernah bekerja sama inisiasi untuk mengajak departemen lain katakanlah anak psikologi atau mungkin anak ya mungkin anak divisi fakultas yang lain untuk juga ikut membantu gerakan ini. Oke, jadi karena kita itu himpunan gitu kan, dan kalau di teknik itu dia kan ada BEM teknik kan, BMFT. Nah, Mm-mm. BMFT itu membawahi himpunan-himpunan gitu. Jadi kayak Mm-mm. aku kan teknik elektro. Nah, itu tuh Mm-mm. namanya Departemen Teknik Elektro. Nah, di teknik itu ada 7 departemen. Jadinya kita emang saling kolaborasi gitu loh. Jadi kayak, dan sering ada rapat koordinasinya juga. Jadi kalau misalkan kita ada masalah, nanti Mm-mm. BMFT-nya ini bakal bantuin juga gitu. Jadi lebih ke ini ya, bergerak ke atas ya, yang memayungi teknik elektro apa itu dulu ya, pintunya itu dulu. Kalau mungkin Ya, katakanlah departemen teknik sendiri mungkin katakanlah perlu bantuannya, baru mereka yang akan inisiatif untuk membuka keran ke departemen lain ya. Untuk di teknik elektro Kak Aisyah, bolehkah cerita ke teman-teman apa saja yang dipelajari di kampus selama 5 semester ini? Mata kuliah apa? oke, mungkin mulai dari kayak semester 1 itu masih dasar-dasar banget kayak kalkulus, aljabar linier, terus apa ya, fisika listrik, fisika mekanik gitu-gitu. Dan mulai ke atas itu makin spesifik gitu, kayak ada matematika teknik, terus kita juga belajar pemrograman, ada dasar sistem digital, terus ada dasar komputer gitu, sama ada algoritma pemrograman. Nah, terus makin ke atas itu makin spesifik lagi untuk teknik elektronya kayak sistem telekomunikasi, terus ada teknik kendali, terus ada rangkaian listrik, rangkaian elektronika, dan nanti di elektro itu kita ada 4 peminatan, jadi kita bisa milih mau masuk ke peminatan apa. Dan di elektro itu peminatannya ada 4. Yang pertama ada tenaga listrik, terus ada teknik kendali, sistem telekomunikasi, sama apa namanya, rangkaian elektronika gitu. Ada 4. Iya, iya, iya. Bagus jadi kan kalau dulu waktu SMP rangkaian elektronik membuat apa namanya flip flop ya. Era bagus SMP ya. Itu mungkin sangat sederhana ya. Tapi di teknik mungkin akan lebih detail lagi. Kak Aisyah sendiri peminatannya dari 4 itu arahnya kemana lebih cenderung yang mana? Sebenarnya aku tuh awalnya kan maunya tenaga listrik kan, karena Hmm.
banyak banget mayoritas semua orang tuh pengennya tenaga listrik karena apa ya matkulnya itu lebih general dan Hmm. terbilang lebih mudah gitu daripada peminatan yang lain. Cuma setelah aku belajar selama 5 semester ini tuh aku ngerasa nggak cocok gitu sama tenaga listrik karena dia tuh lebih ke alat-alat yang berat gitu kan kayak Hmm. generator, gitu, transistor Hmm. gitu-gitu. Dan Hmm. aku tuh kurang suka sama alat-alat elektronikanya gitu. Dan aku akhirnya ke peminatan teknik kendali di mana itu tuh lebih ke ngoding terus kayak Hmm. belajar AI, machine learning kayak Hmm. gitu-gitu sih. Jadi itu lebih ke arah codingnya gitu. Itu kembali Gitu-gitu. kembali ke SMP itu ya. Karena tulisnya itu bukan. Iya, 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 iya. Bukan jalannya kembali. AI itu topik yang sangat menarik ya. Kalau AI mungkin yang ada di benak bagus ini lebih identik dengan anak-anak computer science, big data, kemudian ya mungkin lebih ke sistem informasi ya. Nah ini teknik elektro, boleh dijelaskan bagaimana teknik elektro bisa berperan di bidang AI? Oke, kalau misalkan dari yang aku udah pelajarin itu, jadi kalau kita itu lebih ke sistem di elektronya sendiri, kayak misalkan AI untuk untuk generator atau AI untuk transistor kayak gitu-gitu loh. Jadi lebih ke pengaplikasiannya ke teknik elektro, tapi kita pakai AI-nya gitu. Ya, ya, ya. Berarti ternyata ya bukan hanya monopoli satu departemen tertentu ya. Itu banyak ternyata ya, salah satu teknik elektro. Kalau di di bukan di dunia nyata, di konteks masyarakat nih yang umum, seperti apa teknik elektro bekerja Kak Aisyah di dalam hal apa? Di masyarakat. Misalnya dikatakan untuk handphone yang paling mudah ya, seperti apa teknik elektro bekerja di Hmm. situ atau mungkin sekarang ada mobil hybrid ya, mobil Oh ya listrik ya. ya, seperti apa? Kayak sebenarnya kalau yang paling umum itu kan kayak yang istilahnya kayak di PLN gitu lah ya. Itu yang paling Hmm. umum banget yang Hmm. orang tahu. Terus bisa juga kayak yang tadi yang di tempat telekomunikasi gitu kayak handphone gitu-gitu. Terus kalau misalkan dari rangkaian elektronikanya sendiri itu kayak bisa bikin chip atau microchip Hmm. gitu-gitu. Nah, terus kalau di teknik kendalinya itu, sejujurnya itu lebih agak luas sedikit gitu ya. Karena dia itu bisa kemana-mana gitu. Kan teknik kendali kan yang tadi seperti aku bilang, dia belajar AI, machine learning, dan itu tuh malah bisa ke ranahnya Fasilkom gitu loh. Jadi kayak bisa Hmm. bisa lompat gitu ke sana. Dan ya gitu, kayak ada kayak otomasi industri juga bisa gitu. Hmm. Ya, ya. Ini boleh Kak Aisyah Rafa jelaskan secara sederhana nih, mungkin buat teman-teman yang mungkin masih belum begitu mengenal AI, machine learning, seperti apa yang ingin Kak Aisyah jelaskan ke teman-teman? Seperti apa? Itu apa sih makhluk apa begitu? Seberapa besar manfaatnya untuk kehidupan kita yang notabene sudah di era internet mungkin mendekati 5.0 ya? Oke, menurut aku jadi kayak artificial intelligence itu kan kayak kecerdasan buatan gitu ya. Jadi Hmm. di mana kita tuh nanti udah nggak usah pakai sumber daya manusia lagi. Jadi bisa diganti sama robot, bisa diganti sama sistem komputer gitu. Dan itu akan mempermudah kita sebenarnya. Ya kan emang tujuannya itu untuk mempermudah eh, kerjaan manusia gitu kan. Dan menurut aku dari kita belajar itu kita jadi bisa tahu sistem apa sih yang bagus untuk digunakan gitu misalkan atau dibuat gitu. Kayak misalkan aku kan kemarin tuh belajar machine learning untuk mengecek kualitas dari sebuah wine gitu kan. Jadi di situ kita ngeprediksi wine mana yang bagus dari hasil bahan-bahannya gitu. Nah, jadi kalau menurut aku machine learning, AI gitu-gitu itu fungsinya untuk mempermudah pekerjaan manusia gitu dengan Ya, bantuan robot atau sistem atau komputer gitu. ya, ya. Adakah hal sederhana yang bisa adik-adik kelas ya, yang mungkin belum belum levelnya mahasiswa, level SMA katakanlah, atau mungkin SMP, adakah hal simpel yang bisa mereka lakukan supaya itu juga bukan nanti bagian menjadi bagian dari eh, artificial intelligence atau mungkin mata kuliah teknik elektro. Hal apa yang bisa mereka pelajari tentang tadi ada pengkodean ya? Adakah? Oh, Hmm. mata kuliah maksudnya pelajaran SMA yang berkaitan sama elektro.
Ya, bisa atau mungkin hal yang bisa adik kelas sekarang lakukan, belajar apa yang itu bisa membantu mereka nanti ketika masuk kuliah itu akan lebih mudah lagi. Ah, ya ya. Kalau menurut aku, kalau misalkan mau ke teknik elektro, awal-awalnya itu mungkin belajar fisika, itu penting Hmm. fisika, karena fisikanya dasar banget, harus dipelajarin, terus kalkulus, terus aljabar linear, itu penting, sama matematikanya sih gitu. Ya, sekarang asumsinya kalau teman-teman nih mampu ya, asumsinya mampu ya, oke fisika, oke kalkulus, oke. Matematika juga mungkin oke. Tapi sekarang apabila nih ada teman-teman, kak aku pengen banget nih teknik elektro, tapi aku masalahnya di sini nih, fisika kurang begitu paham, apa mungkin kalkulus juga kurang begitu paham. Saran Kak Aisyah seperti apa? Dia punya ambisi untuk masuk ke teknik elektro, tapi kendalanya di situ. Saran Kak Hmm. Aisyah apa? Menurut aku nggak usah takut sebenarnya karena aku juga dulu kayak nggak yang expert-expert banget gitu dan emang nanti juga belajar dari awal juga dari dasar juga dan diajarin bener-bener dari awal dan menurut aku kalau emang ada niat dan kemauan itu pasti bisa gitu. Semangat ya. Mhm. Baik Kak Aisyah, kalau boleh tanya nih, di sepanjang pengamatan Kak Aisyah nih tentang kehidupan saat ini, adakah di situ sebuah celah begitu, sesuatu yang memang sudah dimanfaatkan tapi mungkin sebenarnya masih belum dimaksimalkan? Adakah yang Kak Aisyah Rafa amati tentang dunia teknik elektro secara umum atau mungkin AI juga silakan dan bagaimana itu supaya bisa maksimal? Hmm, apa ya? Mungkin lebih ke banyak kalau yang dari yang dosen aku bilang ya jadi itu Hmm. banyak mahasiswa yang ngambil skripsinya itu dia lebih malah mengutamakan AI untuk ke bidang fasilkomnya bukan ke Hmm. teknik elektronya dan Hmm. kenapa kayak gitu karena emang justru susahnya di situ karena kan kita harus bikin AI untuk teknik elektronya. Sedangkan emang kebanyakan AI itu dipakai buat ke bidang komputer. Nah, Hmm. jadi menurut aku yang bisa dikembangin lagi itu gimana caranya kita tuh lebih fokus ke ranah di teknik elektronya aja gitu. Karena emang di situ kurang banget gitu. Bisa dikatakan sistem untuk sistem begitu kan? Iya, bisa dikatakan kayak gitu sistem untuk sistem. Dan kendalanya apa yang Kak Aisyah Rafa kemungkinan akan dialami oleh teman-teman yang akan fokus ke situ? Hmm, jadi kalau misalkan dibilang kendala itu kayak gini, kan kalau misalkan kita mau buat suatu sistem, kita harus tahu sistem yang mau kita buat dulu gitu kan. Dan Hmm. misalkan kita tuh nggak apa ya nggak ahli-ahli banget gitu dalam bidang ke elektronnya itu yang kayak tenaga listrik tadi. Dan kalau kita nggak terlalu paham gitu, itu kan susah ya. Kayak kita mau buat sistemnya tuh jadi bingung gitu kan. Buatnya tuh kayak gimana. Nah itu sih kendalanya yang dirasain sama aku dan teman-teman aku tuh karena kita basic untuk alat-alat kayak ke elektronnya itu masih kurang gitu jadinya untuk bikin sistemnya yang bisa mempekerjakan dia secara otomatis itu jadi lebih harus mikir lagi gitu. Ya, 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 ya. Atau mungkin Kak Aisyah punya rekomendasi dari sisi sources, katakanlah sumber ilmu begitu. Apakah mungkin eh, kampus tertentu atau mungkin sebuah buku, judul buku tertentu atau mungkin sebuah program tertentu atau mungkin malah sebuah eh, workshop atau seminar yang mungkin Kak Aisyah Rafa rekomendasikan ke teman-teman yang bisa mereka pelajari atau ikuti. Kalau aku sama teman-teman aku tuh biasanya kita ikut kayak course-course di Hmm. website gitu kan kayak Coursera atau Udemy gitu-gitu sih biasanya Oh iya, atau di iya. YouTube banyak. Ini bagus kemarin belum lama ini mewawancarai salah seorang narasumber juga. Dia juga ternyata bergabung di salah satu developer kenamaan, salah satu produsen handphone asal Amerika ya, mungkin tahu ya Kak Aisyah Rafa. Jadi produsen handphone asal Amerika sangat populer, sangat mahal di tempatnya. Dia punya akademi developer di BSD.
Nah, apakah hal semacam itu menurut Kaisya cukup? Jadi narasumber ini dia juga menjadi seorang junior developer di akademi milik perusahaan handphone asal Amerika. Apakah hal semacam itu juga perlu? Teman-teman, tadi kan kalau Kaisya kan ikut course di website ya. Nah, sekarang apakah hal semacam itu praktik magang langsung itu juga cukup berperan buat teman-teman di teknik elektro? Itu perlu banget dan itu wajib kalau di teknik elektro itu Hmm. eh, kita bilangnya itu kerja praktik gitu kan. Hmm. Dan itu adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil untuk bisa lulus. Jadi otomatis kita semua tuh harus kerja praktik itu. Dan itu tuh biasanya nggak tergantung sama peminatan apa yang kita ambil tadi itu yang empat tadi. Jadi misalkan kita peminatannya kayak aku teknik kendali, tapi kita kalau misalkan mau kerja praktik di peminatan lain itu masih bisa gitu. Kayak gitu. Ya, 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 wajib ya langsung tadi yang Iya. Kak Aisyah bilang ya kita harus tahu sistemnya dulu ya sebelum kita membuat sistem ya. Jadi kita harus belajar dulu. Kak Aisyah kalau boleh tahu nih, sebenarnya adakah Kak Aisyah punya impian tertentu di bidang teknik elektro khususnya dengan sistem teknik kendali tadi punya nggak semacam ya invention ingin suatu hal besar yang ingin Kak Aisyah wujudkan di masa depan nanti? Kalau aku sih pengennya ya hmm, bisa bisa apa ya mendapatkan karir yang aku impikan gitu karena kalau sekarang ini aku lagi nyari-nyari gitu kayak aku nih cocoknya kemana gitu kan dan mulai ke sini gitu makin tahu fokusnya tuh mau kemana gitu dan ya impian aku di teknik elektro ini semoga bisa mewujudkan apa yang aku impikan gitu. Saat ini masih belum, mungkin ada ya, tapi masih katanya bisa jadi ada banyak pilihan ya. Yang jelas Ya saat gitu ini, benar. yang jelas saat ini enjoy the process. Yang penting fokus saat ini. Nanti toh juga ya jalan waktu yang akan menentukan ya. Yang penting jadilah yang terbaik terus belajar. Saran Kak Aisyah untuk teman-teman yang ingin kuliah nih, kuliah di boleh promosi tentang nama kampusnya, boleh gimana supaya bisa masuk ini pasti boleh ya cerita Kak Aisyah aku bisa masuk sini ceritanya bagaimana kita bakal lewat jalur undangan bakal lewat jalur SBMPTN. Oke, ini cerita nih dari awal Ya, gitu. Ya, ya. singkat aja ya. Oke, jadi dari SMA itu sebenarnya aku apa ya nggak terlalu berharap bisa keterima di sini karena aku juga ngerasa aku kayak belum maksimal gitu kan di SMA. Dan tapi aku memberanikan diri untuk mendaftar dan alhamdulillah keterima di Teknik Elektro UI lewat jalur PPKB dan pas masuk itu aku kayak masih gak nyangka gitu bisa masuk ke sini dan akhirnya singkat cerita kayak yang tadi aku bilang teman-teman itu kebanyakan cowok semua dari 260-an lebih ya bisa dihitung kayak cuma 50 itu cewek gitu dan Uh, jadi di teknik elektro itu dibagi lagi jadi dua, ada yang reguler dan paralel gitu. Dan aku aku kan yang paralel kan karena aku PPKB dan di situ makin dikit lagi ceweknya. Jadi aku makin minoritas lagi. Ya udah di situ aku akhirnya beradaptasi dengan lingkungan aku dengan cara organisasi atau panitia. Dan akhirnya aku bisa punya banyak teman dan punya punya banyak relasi mau dari satu angkatan atau kakak tingkat atau adik tingkat sekalipun ya udah akhirnya aku bisa terus ada di sini gitu bisa apa sih ya gitu ya gitu. Ya, ya. Ya, semoga kuliahnya lancar ya Kak Aisyah. Terima kasih banyak sudah Amin. menyempatkan waktu mengobrol tanpa kehadiran seorang Kaila ya. Mungkin lagi sibuk, lagi membuat laporan keuangan barangkali. Semoga lancar ya kuliahnya ya. Sebentar lagi lulus yang satu, bagus agar nanti bisa lanjut ke Boston ya. Thomas Associate. Amin. Iya, ya ambil master. Syukur di teknik elektro, syukur di bidang yang lain. Yang pasti untuk memaksimalkan teknik kendali itu. Jalani saat ini. Jalani, enjoy the process. Mungkin kata kunci untuk bantu Kak Aisyah Rafa. Terima kasih banyak Kak Aisyah Rafa. Oke, Selamat makasih berakhir Pak pekan Aufa. ya. Semoga selalu sehat. Salam untuk keluarga ya. Oke, makasih Pak. See you next. Aku izin live ya.
Oke, makasih Pak Awo. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. I'm losing my way. I'm losing my way.